Rasulullah SAW hadir untuk membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Rabbmu Allah. Jadi kita semua hadirin mulia tidak boleh membesarkan selain Allah. Tak ada yang besar hanya Allah Ta'ala saja. Tak apa nama kita kecil, asal nama Allah besar. Puji Allah di mana saja, agungkan Allah di hadapan siapa saja. Kalau Allah Ta'ala beri kita ilmu, beritahu semua orang ini ilmu Allah yang punya, Allah yang kasih saya ini. Kalau jadikan kita orang kaya, katakan ini harta Allah yang punya, Allah yang beri. Kalau Allah beri kita pangkat jabatan, katakan ini jabatan datang dari Allah. Kalau Allah beri kita kemasyhuran, populariti, katakan ini populariti Allah yang beri. Saya bukan siapa-siapa, saya tak bisa apa-apa. Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tak bisa apa-apa. Nafikan selain Allah. Nah ini tugas kita hadirin sekalian. Awal, jauh sebelum sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Itu perintah di Makkah, awalnya cuma dakwah saja. Semua orang harus buat dakwah. Kenapa hadirin? Dakwah ini adalah usaha untuk memperbaiki iman. Dakwah ini sepertinya memang untuk orang, sepertinya untuk perbaiki orang lain, itu dakwah. Namun hakikat daripada dakwah itu adalah untuk memperbaiki diri orang yang berdakwah. Kalau usaha atas ilmu jelas yang kita belajar di majelis ilmu ta'lim. Tapi usaha atas iman dengan dakwah, bicara kebesaran Allah. Ulang-ulang lagi pembicaraan tentang kibriya Allah, tentang kebesaran Allah sampai yakin kebesaran Allah itu masuk di hati kita. Itu maksud dakwah. Kenapa hadirin sekali? Karena perkara yang diulang-ulang itu akan mendatangkan keyakinan. Jangankan perkara yang hak, perkara yang dusta saja kalau diulang-ulang seakan-akan sebuah suatu kebenaran. Ada satu cerita hadirin sekalian. Satu orang kakek tua, dia imam masjid di Indonesia sana, di kampung sana. Wallahu a'lam, tempatnya di mana saya tak tahu. Saya dengar riwayat. Dia punya kambing. Satu hari istrinya bilang, "Pak, juallah kambing ini ke pasar." Dia tinggal di desa, di kampung. Dia sudah tua. Ketika dia bawa ini kambing hadirin sekalian, 3 orang perampok, maling. Dia lihat, kita curi itu kambingnya kakek. Satu orang usul, karena dia imam masjid, kita harus curi dengan cara yang beradab. Jangan sampai menyakiti dia. Kita pakai adab sedikit, ini ulama. Jadi usul dia begitu. Ini ustaz itu. Bagaimana caranya? Musyawarah mereka ini maling 3 orang hadirin mulia. Kita yakinkan itu kakek yang dibawa anjing. Bagaimana caranya? Kamu berdiri di satu titik, kemudian di satu tempat, tempat yang ketiga, di tempat yang sepi. Dalam perjalanan menuju kota. Nah, ketika si kakek tadi jalan hadirin mulia jumpa dengan maling yang pertama. Dia langsung tegur dengan penuh kelembutan kasih sayang. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Mau dibawa kemana ini anjing? Ini najis besar ini, kemuka ada ini. Tak baik dilihat orang kampung. Ini Pak Imam bawa anjing kemana-mana. Nanti kalau dijilat anjing pakainya nggak sah jadi imam, sholatnya nggak sah. Marah ini kakek itu. Dia bilang kamu gila. Ini kambing kamu bilang anjing. Oke, saya masih muda, mata saya nggak mungkin salah. Ini anjing ini. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Dia jalan. Dia bilang kurang ajar, dia bilang saya mau dibohong-bohongin. Kambing dibilang anjing. Lagi dia pikir jalan terus aja bilang ketemu maling yang kedua. Itu maling kedua langsung bilang, wah bagus sekali anjingnya Pak. Mau dibawa kemana nih anjing? Tapi tidak pantas masa imam masjid kemana-mana bawa anjing. Orang kedua bicara itu anjing, dia sudah mulai ragu hadirin. Dia perhatikan kambingnya. Dia lihat anjing. Tadi orang bilang anjing, sekarang 2 orang bilang anjing. Dia bilang, oh sudah gila semua orang hari ini. Ketemu orang gila, masa kambing bilang anjing? Orang tua, kamu sudah tua, kakek sudah tua, kami ini saya masih muda, ini nggak salah, ini anjing ini. Mau kemana bawa anjing? Imam masjid bawa anjing, mau lalu pergi. Sebab ketika ketemu maling yang ketiga katakan, wah Pak Haji, bagaimana kabarnya lama nih, bawa anjing kemana nih? Dia langsung lepas kambingnya. Dia bilang astagfirullah, memang saya sudah pikun, sudah tua, kemana-mana bawa anjing. Jadi hadirin perkara yang diulang-ulang itu akan mendatangkan keyakinan. Maka kita disuruh hadirin mulia mengulang-ulang tentang bicara kebesaran Allah hari-hari.
Aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu maknanya hadirin bulan teman-teman semua lebih faham. Dakwahkan dan zikirkan. Jumpa siapa saja katakan Allah puasa, makhluk tak puasa. Jumpa pedagang, bagi tahu pedagang yang memberi rezeki itu Allah, bukan toko kedai, bukan kedai yang memberi rezeki. Allah mampu memberi rezeki dengan toko atau tanpa toko. La ilaha illallah. Jumpa petani, katakan kepada seluruh petani yang memberi rezeki itu adalah Allah. Yang mendatangkan buah itu adalah Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari batang, dahan-dahan bukan datang dari pokok, dari batang-batang bukan datang dari akar. Akar bukan datang dari tanah, namun akar datang dari Allah. Batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, daun datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Jumpa orang lagi perah susu, katakan ini susu bukan datang dari sapi, susu datang dari Allah. Nanti di surga ada sungai susu, tak ada sapi. Dialah Allah Ta'ala yang telah mengeluarkan susu dari sapi, mengeluarkan madu dari lebah, yang mengeluarkan bisa dari ular, hadirin mulia, yang telah mengeluarkan kasturi dari kijang, Allah. Yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, Allah. Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, Allah. Yang menurunkan hujan, yang mengatur seluruh suasana dan keadaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan kita adalah Allah Ta'ala. Selain Allah diciptakan. Yang memelihara adalah Allah, selain Allah dipelihara. Yang memberi rezeki adalah Allah, selain Allah diberi rezeki. La ilaha illallah. Hari ini kita tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun kita akan dipisahkan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Dan tidak lama lagi kita pasti akan mati, tapi bukan dimatikan, tapi dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kita tidak mati, dimatikan oleh Allah. Allah mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. La ilaha illallah. Jadi hadirin mulia, kenali Allah. Hari-hari buat dakwah, jumpa umat. Semakin banyak kita bicara, hari itu iman naik hati. Di hari orang bicara kebesaran Allah, hari itu imannya naik. Di hari dia tidak bicara kebesaran Allah, hari itu imannya turun. Inilah kerja yang paling besar di dalam Islam. Kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu da'i, mengajak manusia kepada surga. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka sudah pasti kerja Allah adalah kerja yang Maha Besar. Ya? Orang-orang yang buat dakwah adalah orang-orang besar dalam pandangan Allah Ta'ala. Ya Syekh, ngantuk. Buka mata, mendengar dengan mata, telinga, darah, daging, tulang, tawajuh. Karena nggak tahu kita jumpa kapan lagi. Coba ya, tahan ya, mujahadah ya. Semoga Allah beri kita faham. Jadi hadir mulia, dakwah itu mudah saja ternyata. Saya di Bali Pak, jahiliyah dulu kehidupan sebelum kenal usaha dakwah. Metal. Saya sengaja itu dari Sumatera datang, jauh-jauh saya datang hadir mulia. Di kampung saya itu religius Padang kan, orang paham agama. Bapak saya Kiai Ustaz, dosen agama Fakultas Dakwah. Anak dia jadi anak metal. Subhanallah. Tiap sebentar saya main, orang kritik, ini tak boleh, ini haram, ini setan, musik sini semua. Saya bilang ini tak best lagi. Saya bilang mana di tempat kira-kira yang cocok dengan saya. Ini Padang nggak cocok, mas, saya nggak suka sama musik metal. Gimana caranya? Subhanallah. Saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta pun sama saja, banyak azan di mana-mana. Tidak ada sholat. Ya sebentar azan. Saya tanya teman saya, mana tempat yang tidak ada azan di Indonesia? Oh Bali, ya harus ke Bali. Ke Bali saya. Ke Bali mau lari dari agama. Mau hidup sesuai nafsu. Ya enak masa ini banyak aturan, ini banyak sekali peraturan. Tak gaul. Subhanallah hadirin sekalian. Berkah fikirnya Rasulullah SAW. Dikirim sahabat ke seluruh dunia. Ini fikir cipratan ya, percikan dari fikir itu sampai ke Syekh Ilyas rahmatullahi alaihi. Mulai dihidupkan lagi jamaah untuk bergerak ke tempat-tempat gelap. Karena dai ini seperti siraj yang mulia, lentera yang menerangi. Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada itu lentera cahaya pasti akan berjalan mencari tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Saya lupa. Di Bali pun ternyata hati beliau di tempat gelap gulita yang jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari azan,
Tak ada orang yang ganggu saya bebas mau apa saja. Di Bali itu rulusnya Pak, asal tidak ganggu orang aman. Mau telanjang, mau mabok, mau guling-guling di jalan, terserah, asal jangan senggol orang. Kamu jangan usik orang, jangan bergaduh sama orang. Free kan, bebas. Saya pulang di tempat saya ini cocok banget. Subhanallah hadirin mulia, ternyata hadirin Bali ini jadi fokus difikirkan ternyata oleh dai-dai dari seluruh dunia. Dari Nizamuddin fikir Bali, dari Irawin fikir Bali, dikirim jamaah dari Pakistan, dikirim jamaah dari India, dikirim jamaah dari Malaysia, Sri Petaling fikir Bali, dari Kemunjuruk fikir Bali, dari seluruh dunia jamaah dihantar ke Bali. Karena orang Islam sedikit, setiap jamaah datang saya didatangi. Pasti datang ke studio saya datang ke tempat saya, bicara perkara yang sama. Datang membawa kabar gembira, tak marah-marah. Di dai ini ternyata hadir mulia, ajib, dia punya sifat bergerak dengan penuh rahmah kasih sayang. Semua Allah beri hikmah. Hikmah, dakwah ini perlu hikmah. Ilmu ini kan banyak nih, orang-orang university pasti banyak ilmunya, tapi perlu belajar juga bagaimana cara sampaikan ilmu. Tak semua yang kita tahu orang perlu kadang-kadang. Ini kalau orang-orang sudah mulai turun ke dunia dakwah, mulai Allah bukakan basirah, mata hati Allah bukakan hikmah. Orang ini harus dipijit, orang ini harus dikasih makan, orang ini harus dikasih minum, orang ini harus diajak bicara, harus diikram. Tidak itu begitu. Subhanallah hadirin sekalian, satu kali saya lagi main manggung, ini banyak jamaah datang. Awal-awal saya lari, saya sembunyi. Saya bilang ini apa nih datang? Aduh, di Bali datangnya merusak fashion saja. Orang ke Paris ke belajar mode dirusak sama orang ini. Kembali ke zaman onta pakai ini. Saya bilang ini aduh kemana-mana jumpa. Tapi ini beda. Saya pikir nih yang dengan saya jumpa di Jakarta di Padang ini sepertinya ada beda. Saya pengen tahu apa maksud kedatangannya ke Bali. Satu kali saya lagi manggung di satu kafe. Subhanallah, lagi perform. Datanglah jenggot-jenggot hadirin. Datang ke kafe. Dalam hati saya bilang nih jangan-jangan mau ngebom kafe. Ini teroris ngapain ke sini? Kamu sudah long hair, gondrong metal. Setiap kali lihat mata kontak saya dia bilang bagus. Ini Ustadz suka musik juga. Suka metal juga dia. Saya bilang, oh tapi ini interesting nih. Saya mau cakap sama dia, mau bicara sama dia. Apa mau dia? Kenapa setiap rombongan datang pasti cari saya? Dan selalu dia katakan setiap jumpa, kamu orang mulia. Ya Allah, orang mulia. Seumur hidup belum ada orang bagi tahu saya orang mulia. Cuma orang-orang dakwah saja. Saya bilang kenapa kamu katakan saya orang mulia? Dia bilang karena di hatimu ada kalimat la ilaha illallah. Kamu calon raja di surga. Nah itu gitu Pak. Kasih kabar gembira. Dia bilang noise ya. Di sini ribut, bising. Saya tak bisa banyak bicara. Kami di masjid. Dikasih alamat masjid. We wait for you in masjid. Di South Africa datang, di mana datang? Di Amerika, di Rusia, semua datang jamaah di Australia, di England. Saya ingat. Awal tak suka, lama. Saya pengen tahu apa ini maunya orang-orang. Saya datang ke masjid, saya bawa kawan saya. Di masjid sebelum dia bicara, saya tanya langsung. Tunggu sebentar. Saya mau tanya dulu. Bagaimana pandangan kalian tentang musik? Kalau kalian bilang musik haram, kami keluar sekarang. Out. Agama kita beda. Karena bagi saya waktu itu live without music is empty. Oh, habis nih. Karena tak ada agama, agak tak paham. Saya main musik 8 jam setiap hari. Main musik 8 jam setiap hari. Saya bilang kalau tak ada musik, kiamat dunia, tsunami datang, hancur. Tahu satu orang begitu tahu, dia bilang musik boleh metal, sholat tak boleh tinggal. Nah, saya bilang kawan saya ini bagus nih, cocok nih. Ini boleh nih. Kawan saya tato full, tato. Kalau tato gimana Ustaz? Boleh nggak sholat orang tato? Dia bilang orang bertato sholat itu bagus, luar biasa. Yang aneh itu tak punya tato tak sholat. Saya bilang ini
cocok sama kita ini, bagus ini. Bolehlah kita belajar. Lagi saya ikut 3 hari. Ikut 3 hari. Sampai 1 hari saya tak suka lagi sama musik. Sibuk dakwah, sibuk ta'lim, sibuk baca Al-Quran, sibuk zikir, sibuk salawat, sibuk ziarah ulama. Saya pernah muntah dengan musik, Pak. Hancur semua studio, bakar semua gitar, tak ada nih. Ekstrim, jos. Jos, Pak. Subhanallah, hadirin mulia. Saya terus keluar 3 hari. Berubah. Itu perubahan hidayat yang Allah beri kepada saya. Itu bukan evolusi, Pak, bukan step by step. Revolusi. Dia pulang 3 hari, langsung gundul rambut, potong rambut, ganti sorban. Metal. Subhanallah. Allahu Akbar. Tadinya metal, sekarang mengaji tafsir Al-Quran. Wah, metal. Tetap metal. Mengaji tafsir Al-Quran. Terus sibuk belajar agama. Ternyata Masya Allah hadirin sekalian, ini agama memang nikmat. Orang-orang beriman di setiap detik Allah hibur dengan amalan-amalan sunnah. Sudah mulai saya rasakan nikmat. Saya pahami kenapa orang-orang ulama itu tidak suka musik, mengharapkan musik sebagai saya paham. Cuman hadirin mulia, umat di luar sana, dia untuk berpahami ya. Apa yang kita bahas di majelis ilmu, tak semua boleh kita sampaikan di majelis dakwah. Paham ya? Untuk kemaslahatan dakwah kadang-kadang kita perlu diam dulu sebentar, sabar dulu. Itu hikmah. Dakwah ini perlu kelembutan, kasih sayang. Kalau salah bicara itu dulu ustadz yang panggil saya itu, antum mungkin tak dengar saya bicara di sini hari ini. Kalau dia salah beri statement, maka kita dakwah hati-hati. Sia-sia menceritakan haramnya khamar sama orang lagi mabuk. Antum menceritakan tentang nikmatnya malam pertama dengan pernikahan kepada anak kecil, itu sia-sia. Anak TK kamu antum aja doa jima, gak bisa. Buat apa? Timingnya salah. Jadi orang dakwah itu paham dia. Ini orang yang disampaikan apa? Ini orang yang apa yang disampaikan dia apa? Bagaimana cara bicara? Ini perlu latihan nanti, perlu latihan. Kenapa orang disuruh hari ini keluar jalan Allah? Bahkan ulama disuruh 1 tahun keluar jalan Allah. Karena banyaknya ilmunya dan dia harus tahu bagaimana cara menyampaikan ilmu itu. Saya pengen keluar setahun tidak boleh, ilmumu sedikit. 4 bulan udah kebanyakan, udah selesai. Tidak boleh, Pak, saya pengen keluar 1 tahun, tidak boleh karena bukan ustaz. Dia bisa bahasa Arab, dia bisa baca Arab. Bukan ustaz. Jadi dai. Saya cuma ngajak orang ke ustaz. Orang tanya ustaz. Ternyata dakwah ini semua orang bisa buat. Justru selama 3 hari awal hadirin mulia, saya pertama intikaf. Itu teman-teman cuma meyakinkan saya dakwah itu mudah, kamu bisa. Bisa ngomong ayo kan? Bisa. Ngomong ayo itu dakwah. Ayo kemana? Ayo kemana? Ayo. Masa ngomong ayo gak bisa? Bahkan orang bisu pun bisa dakwah. Orang bisu pun bisa dakwah. Saya di Bangladesh kemarin satu jumpa orang bisu, buta, tuli semenjak lahir. Dia sejak lahir dia bisu, dia buta, dia tuli, tapi dia join jam 4 bulan keluar. Antum bayangkan hebatnya Allah bagi dia paham. Kadang orang yang mendengar bicara melihat kita jelaskan tak paham. Dia bisu, dia buta, dia tuli, dia paham pentingnya ini dakwah. Kita malu. Apalagi ulama nggak perlu dijelaskan, lebih paham dalilnya sebenarnya. Nah, jadi hadirin mulia, mulailah proses hijrah bertahap-tahap. Tingkatkan terus pengorbanan. Jangan tinggalkan dakwah. Apa saya boleh buat? Baru saya pahami hadirin sekalian, ternyata dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah merampas kesenangan sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam padahal tidak pernah mengambil kesenangan sahabat, namun Nabi mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itu agama. Kalau pertama dakwah di Makkah, Nabi langsung bicara haram nih, khamar, haram nih, nggak boleh nih. Nggak ada yang bahasa Islam. Ya baik. Jadi ingat Pak, di majelis ilmu, di university, di majelis ta'lim, itu apa yang kita sampaikan itu berbeda dengan di majelis dakwah. Dakwah cuma mesti kabar gembira, pasti kasih kabar gembira. Agungkan Allah, besarkan Allah Ta'ala, ajak orang dakwah. Kita bukan ajak orang sholat Pak. Kadang kalau kita ajak orang sholat, dia tersinggung Pak. Kau pikir aku belum sholat? Saya sudah sholat. Tapi di masjid Pak, masjid bukan di sana saja, saya di masjid sana tadi. Saya pernah Pak
Pengalaman bertiga jauh lah. Subhanallah. Salah bicara, mutakalim salah cara bicaranya. Subhanallah. Ternyata cara bicara pun diajarkan sama Masya. Kalau kamu jadi dai, kamu jadi mutakalim lagi keluar dari kurus, keluar dari Allah Ta'ala. Begini cara bicara. Masya Allah Pak, kita saudara Pak. Karena kalimat la ilaha illallah. Kita semua serahkan kalimat la ilaha illallah. Dunia akhirat Allah persaudaraan. Kita jumpa hari ini. Kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat saling memberi nasihat, mengingatkan. Dunia sementara, Pak, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua kita mati. Mantap lagunya, Pak. Oh, lagu Indonesia yang panas, Pak. Boleh. Subhanallah. Ingat, Pak, nanti di masjid hari ini kita sedang ada majelis ilmu, majelis bicara kebesaran Allah. Kita ajak dia dulu di majelis, ajak ke dalam masjid, bukan ajak sholat. Apa ya? Ada lagi bicara kebesaran Allah penting, Pak, mari kita datang. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siap. Dakwah pun belum ada ilmunya, ada tekniknya. Kita pernah jauh lah Pak di Bali, di Kalguzari. Di Bali kan banyak rumahan zigzag Pak, ada Hindu, ada Islam, ada Kristen, Hindu, boleh semua. Karena minoritas Islam di sana. Satu kali kita buat jaulah di Bali, tak ada dalil, rahabah tidak ada, gaetnya tidak ada, penunjuk jalan tidak ada. Akhirnya kami jalan saja, Pak. Jamaah jalan saja. Sampai di satu rumah, kita pikir itu rumah orang Islam. Ucap salam, Assalamualaikum. Orangnya jawab, Waalaikumsalam. Oh, siap. Mulailah kita kali bicara. Kami ada majelis undang Pak, makan-makan di masjid dulu, bicara-bicara kebesaran Allah. Oh iya, tunggu sebentar. Dia pasang peci itu, peci Bung Karno. Subhanallah, jalan. Sampai di masjid, dipijitlah punggungnya bapak itu. Suroto nama bapaknya, Pak Suroto. Tahu-tahu dia lagi capek Pak, dia senang dipijit. Pas mau azan maghrib, kita mau salat dia pergi Pak. Aneh ini orang, sudah makan, sudah minum, sudah dipijit, pas mau salat dia pun pulang. Esok harinya dia pulang kantor masih pakai baju dinasnya dia. Dia datang lagi ke masjid, dia bilang, kemarin yang pijit enak, bisa dipijit lagi tak? Dia minta dipijit lagi. Udah dipijit lagi lah. Dipijit. Masya Allah. Selesai dia dipijit, dia baru cerita, maaf, saya kemarin tak sholat karena saya bukan orang Islam. Saya Nasrani. Tapi semalam saya tak bisa tidur. Kok baik sekali orang di masjid ini, kasih minum, kasih makan, dipijit-pijit semua. Saya sudah ambil keputusan, saya dan sama seluruh keluarga masuk Islam hari ini. Tak bicara apa. Saya pernah dakwah di pedalaman Papua Pak. Di Papua, subhanallah, di Wamena namanya. Orang di sana tak pakai baju, pakai koteka Pak. Tak bisa, tak paham mereka bahasa Indonesia. Saya masuk jamaah 2 bulan di pedalaman. Pertama kami masuk hadirin sekalian, itu orang kepala suku langsung datang tanya, apa Bapak Tuhan? Dia pikir kita Tuhan. Ya ini dia. Orang sana hadirin, jangan kan waktu bicara masalah hukum hakam halal haram, mandi pun tak tahu caranya. Mereka tak mandi, kulit mereka dikasih lemak babi, bau busuk. Di setiap jamaah datang kami ke sana cuma bawa sabun mandi sama sampo saja. Kawan saya hadirin mulia, dia datang ke kepala suku. Kepala suku dipanggil satu orang. Bapak, kami datang jauh-jauh, bawa ini namanya sabun, ini namanya sampo. Mari kita ke sungai, kami mau ajarkan cara mandi yang benar. Ikutlah kepala suku hadirin mulia. Jamaah semua buka baju, udah mandi dengan kepala suku. Kita oleh sabun, dia oleh sabun, dicium wangi, dia tak mau bilas. Tak mau bilas, dipasang sampo, wangi, dia tak mau cuci rambutnya. Dia bilang mau cuci, nah dia pergi, putih-putih kayak hantu dia. Muka putih-putih, sabun dibiar di tangan.
Dia pergi ke kebun dia, kepala suku Hadirin mulia, kuasa Allah Ta'ala siang hari jam 12 turun hujan. Allah bersihkan Hadirin mulia dari hujan, dia gosok-gosok, akhirnya bersih badannya. Allah bersihkan jasadnya dan rohaninya. Ajib tuh kepala suku. Dia pulang ke Honai dia. Honai itu rumah dia yang dari Jerami itu. Dia tidur Pak jam 2, dia bangun jam 9 pagi. Jam 2 sore dia tidur, bangun dia 9 pagi. Ketika jamaah datang ke tempat dia bilang apa? Dia bilang, anak, cara mandi yang anak ajarkan kemarin itu benar. Saya seumur hidup belum pernah tidur senyenyak ini. Saya mimpi panjang mimpi. Subhanallah. Tunggu sebentar. Hari ini saya akan kumpulkan semua kepala suku. 12 kepala suku dia kumpulkan aja. 12 kepala suku dia kumpulkan. Lalu mereka bermusyawarah, dipanggil jamaah. Di jamaah Ustaz Fadlan Jakarta. Ada tulis di YouTube ada. Subhanallah hadirin mulia, kurang lebih 3.000 orang lebih bersyahadat hari itu. Dakwah itu mudah. Belum ngajar alif bata, Pak, ngajar mandi saja jadi asma hidayah. Hari ini kita ribut perkara-perkara yang gak penting. Yang sudah selesai 1400 tahun yang lalu. Kalam ulama diulang lagi, dibahas lagi. Sudahlah. Ikhtilaf di kalangan ulama selesai. Kalau antum mungkin di university bahas ini nggak masalah ya. Tapi jangan sampai dibawa ke majelis dakwah. Pecah lagi ini umat. Maka tugasnya Rasulullah SAW menyatukan umat yang bertikai di Makkah waktu itu. Sampai di Madinah pun menyatukan orang yang berselisih paham. Rahmah bagi sekalian alam. Jangan sampai nanti antum pulang dari Madinah ke Malaysia, ke Indonesia, yang bersatu malah pecah. Gara-gara salah ngomong, salah bicara. Ini tugas kita jadi paku, merekatkan umat, satukan umat. Ayo saya, kamu saudaraku, masya Allah. Ini dai. Dai itu punya fikrah ajib ke seluruh alam. Orang yang tidak seperti dia bukan musuh dia, itu dai, pikir dai. Orang bukan agama kita itu bukan musuh kita, Pak. Yahudi Nasrani itu lahan dakwah kita. Orang yang tidak sefaham dengan kita itu bukan musuh kita, dia itu lahan dakwah kita. Orang Syiah, kasihan mereka Pak, tertipu. Jangan benci dia, datangin dia dakwah dia, balik ke Islam. Balik ke Islam. Kalau kita pun caci maki sama dengan mereka, apa bedanya? Anjing menggonggong jangan digonggong balik Pak. Iya. Terus balas kejahatan dengan kebaikan. Tebar rahmah, kasih sayang. Jangan berdebat, tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Itu ada. Jangan mengkritik. Dalam dakwah ini ternyata mengkritik haram, Pak. Tidak boleh mengkritik. Tapi memperbaiki wajib. Islah wajib. Mengkritik nggak boleh. Jadi kalau kita lihat orang buat satu kesalahan, kita harus sabar perbaiki kesalahan itu. Buka pintu baik-baik, jangan didobrak. Telur ayam itu Pak akan jadi anak ayam kalau pecah dari dalam. Syaratnya apa? Induk ayam harus alami dengan penuh kelembutan. Dihangat-hangatkan. Itu telur ayam. Tapi kalau kita paksa pecah dari luar, tak jadi anak ayam, jadi telur dadar dia. Nah, jadi tugas kita di hari ini hadirin mulia, bukan paksa orang, pelan-pelan saja, penuh kelembutan. Bunga itu kalau dipaksa mekar mati dia. Tapi tugas kita datang ke kebun bunga, sirami bunga setiap hari, disirami dengan penuh kelembutan. Nanti dia akan mekar pada waktunya. Kita tidak pernah tahu hadirin mulai hidayah itu turun dalam hentakan yang keberapa kali, dalam kunjungan yang keberapa kali. Jadi orang berdakwah ini seperti orang yang menimbang mangga, menimbang buah. Kita beli buah nih 1 kilo, 1 biji buah ditaruh di timbangan, belum bergerak timbangan. 2 biji ditaruh belum bergerak, 3 biji belum bergerak, 4 biji belum, yang kelima bergerak. Mangga yang kelima tadi jangan sombong mengatakan ini gara-gara saya. Ingat sudah ada 4 mangga sebelumnya. Jadi kadang-kadang kita dakwah sama orang hadirin, pertama kita ajak dia langsung ikut. Kita jangan mengatakan tuh, oh itu gara-gara saya tuh. Kita tidak tahu sudah berapa orang ajak dia sebelumnya. Ataupun sebaliknya, kita ajak orang nggak mau ikut. Jadi hadirin sekalian, dakwah kepada orang Islam hari ini itu ternyata hadirin lebih susah daripada dakwah kepada orang non-Islam. Ini mujahadah, maka masyarakat katakan, saya lihat itu kan selalu katakan orang Muslim become Muslim, be a Muslim. Hai orang Islam jadi orang Islam.
Dakwah kepada orang Islam ini hadirin seperti membangunkan orang pura-pura tidur. Orang pura-pura tidur dibangunkan tak bangun-bangun dia. Tapi kalau dakwah kepada orang kafir hadirin mulia, itu saya rasa lebih mudah. Saya di Bali itu Pak, hari-hari orang kafir itu pengen masuk Islam. Bukan aja bicara saja. Mereka tak punya keyakinan, mereka pun ragu dengan agamanya. Pernah satu kali hadirin mulia saya jalan di Bali kan, full sunnah. Saya ajak istri pun pakai nikab. Di satu villa, 5-star villa hadirin punya kawan saya. Ada syuting video klip, ada artis dari Norwegia. Dia bikin syuting apa tak tahu. Jadi saya lewat di depan mereka syuting, satu orang artis dia lihat kita hadirin mulia, ketakutan. Dia loncat kolam renang. Dia pikir teroris datang. Dia loncat. Saya lihat, ini si bule salah paham ini. Salah paham. Saya datangi. Saya paham. Subhanallah hadirin mulia, tak mungkin dia lama-lama terus di dalam. Pas kepala dia keluar di kolam renang, saya datang, saya tegur dia. Hai brother. Dia pun kaget. Dia bilang, saya lu tenang, my name Sulaiman, I'm Muslim. I'm not terrorist, bro, don't worry. Saya bukan teroris, kamu jangan takut. Lalu ini hadirin mulia dia keluar. Saya tanya sama dia, namamu siapa? Dia bilang Alexander. Where you from? Norway. Semua cerita sama dia. Kamu Muslim? No, gitu. I'm Christian, Katolik. Oh, berarti Katolik Tuhanmu siapa? Dia bilang kan, do you believe in Allah? Did somebody come to you before talk about Allah? Pernah nggak orang datang sama kamu bercerita Allah dulu? No. Jadi ternyata orang-orang kafir ini banyak nggak tahu siapa Tuhannya Pak. Dia ikut-ikut saja. Semua bicara tentang Allah, kuasa makhluk, kuasa la ilaha illallah. Yang gua merupakan. Allah tak punya anak, tak punya bapak, tak punya om, tak punya tante, tak punya kakak, tak punya adik. He's the one and only, nobody like him. Subhanallah. Pas cerita tentang Muhammad Rasulullah SAW. Do you know who's Prophet Muhammad SAW? I heard, saya pernah dengar, but I don't know him. Okay, the last messenger of Allah is Muhammad SAW. The best example of life. Kurang lebih cerita hanya 15 menit. Itu si Alex hanya kemudian. Saya tanya, kamu percaya nggak kalau saja Moses itu sent by God, messenger of Allah? Dia percaya kan? Yesus sent by God or God? Dia mikir. Dia bilang sent by God, maybe sent by God. No, he's sent by God, yes. He's messenger of Allah, yeah, okay. Do you believe in Muhammad, messenger of Allah? Dia bilang yes, of course, yes. Alex, you are Muslim. Sekarang you take a shower, take a shower. You are Muslim, trust me, you are Muslim. Dia bingung Pak. Are you sure kamu I'm Muslim? Iya, you Muslim. Dia bilang. Dia tak percaya Pak. Dia gembira dikasih tahu dia Muslim. Dia Muslim now. You say my hand please. You follow me. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. 15 menit sebelumnya dia ketakutan dari orang Islam. 15 menit kemudian wallahi dia sholat di belakang saya. Nama dia dirubah jadi Alexander Zulkarnain. Dia pulang ke negara dia dan sekalian saya telepon untuk markas di Norway. Saya bilang itu ada, yeah, you people become a Muslim in Bali. Ini flight numbernya, tolong kamu jemput di airport. Ini tabligh dakwah seluruh dunia, markas istimewa yang amal, seluruh dunia sama. Ini kapal besar Pak. Jadi yang perahu-perahu kecil itu udah tahu salah naik kapal besar saja. Matahari sudah terbit, saya nyalakan lilin lagi, tiup dia. Sia-sia. Ini matahari sudah terbit hari ini. Kita antum mau mulai pergerakan sendiri lagi. Ikut saya naik kapal besar. Join saja. Makanya hadirin mulia kadang-kadang saya dulu kan bingung Pak. Pertama-tama dakwah, saya terus dikatakan jangan ikut dakwah itu. Itu sesat. Setiap kali tanya Ustaz bilang sesat. Lama-lama baru saya paham. Kenapa dia tak suka sama tabligh? Saya dapat kepahaman. Kenapa di Indonesia sana banyak ustaz-ustaz konvensional yang memang banyak majelis dia buat. Ustaz konvensional. Tak suka sama jamaah. Setiap jamaah datang dia usir, dia bilang sesat. Dia bagi asuk jamaah. Jangan terima jamaah itu. Tutup masjid. Ternyata hadirin mulia, saya pahami ternyata orang dakwah-dakwah inferior yang sendiri-sendiri itu.
Itu seperti lampu ini Pak, PLN. Kalau di Indonesia PLN, elektrik. Dia datang bagi cahaya, datang. Tapi karena harus bayar. Antum tak bayar diputus nih sama negara. Tak datang lagi cahaya. Jadi lampu ini hadirin mulia, dia paling tidak suka sama matahari. Kenapa? Kalau matahari datang dia dimatikan. Maka dia marah.